مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم الحمد لله منشئ الخلق من عدم ثم الصلاة على المختار في القدم أمن تذكر جيران به سلام ما زدت مع جرى من مقلة بدم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم أم هبت الريح من تلقاء كلمة وأغمد البرق في الظلماء من نظام فمن عينيك إن قلت كفى أمتا وما لقلبك إن قلت استفيق يا إيمي مولاي صل دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من حرب ومن أجل نبينا الآمر النهي فلا أحد أبر في قولنا منه ولا نعم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل أرض من الأهوال مقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'an ya dzal jalali wal ikram. Allahumma iftah lana hikmataka wanshur 'alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amadana bi asrarihi wa a'ata alaina bi barakatihi. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Ibni Abbasin, lan hadis diriwayatake saking Ibni Abbas radhiyallahu anhu. Qala dawuh sapa Ibnu Abbas, dawe minas sunnati alla yusalla, ing dawuh minas sunnati alla yusalla. Minas sunnati iku setengah saking sunnah. Alla yusalla ing yen to ora digawe salat, yen to ora alla yusalliya, alla yusalliya ing yen to ora salat sapa ar-rajul wong lanang. Yen to ora salat sapa ar-rajul wong lanang bitayamumi kelawan tayamum, illa sholatan angin ing sholat wahidatan kang siji. Summa yatayamamu mongko nuli tayamum sapa rajul li sholati krana arai sholat al-ukhra kang liya. Rawahu riwayatake ing hadis sapa Ad-Daraqutni, Imam Daraqutni, bi isnadin kelawan sanad dhaifin kang apes jiddan kelawan tenan. Artinya dari Ibni Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, termasuk sunnah Rasul adalah seseorang tidak menunaikan sholat dengan tayamum kecuali hanya untuk sekali sholat saja. Kemudian ia bertayamum lagi untuk sholat yang lainnya. Diriwayatkan oleh Ad-Daraqutni dengan sanad yang sangat lemah. Dari lafaz-lafaz tadi ada kata minas sunnah, termasuk sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan syariatnya. Perkataan minas sunnah ini menunjukkan bahwa hadis ini marfu seperti mana yang telah dijelaskan pada bagian pendahuluan. Terus kemudian minas sunnah. Minas sunnah niku bagian dari apa yang telah dilakukan oleh baginda Nabi. Apa yang telah dilakukan oleh baginda Nabi itu menjadi pedoman kita atau menjadi syariat kita. Menjadi syariat kita, menjadi tuntunan kita. Ada kalanya sunnah atau yang dilakukan oleh Nabi itu terus menerus. Ada kalanya yang dilakukan oleh Nabi itu dilakukan, kadang tidak, kadang dilakukan, kadang tidak. Ada kalanya yang dilakukan oleh Nabi itu sekali saja. Sekali saja. Itu menentukan hukum yang telah hukum atau ketentuan tentang apa yang dilakukan oleh Nabi itu berdampak hukum apa yang kita lakukan nanti. Contohnya mawon sholat witir, sholat tarawih, sholat tarawih. Ketika awal Ramadan Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan sholat witir di masjid. Kemudian
Kemudian ada jamaah yang tahu kata Nabi melaksanakan, ikut menjadi jamaah. Hari yang kedua semakin banyak orangnya, semakin banyak orangnya. Hari yang ketiga seperti wabah banyak. Hari yang keempat beliau kanjeng Nabi boten miyos, boten keluar dari dalamnya, alias tetap di dalamnya. Pada pagi harinya beliau dawuh, saya tahu kalian semua tadi malam boten itu menunggu seandainya terus saya tidak ingin, biasanya kalau tidak seperti itu betul kayak apal habis. Saya tidak, kurang lebihnya saya tidak ingin sholat namun itu tarawih ini menjadi wajib. Seandainya kanjeng Nabi itu melaksanakan terus menerus, bisa saja nanti dihukum wajib. Begitu halnya dengan siwakan. Laula an asyqa ala ummati la amartuhum biswak. Seandainya saya tidak memberatkan kepada umatku, la amartuhum biswak, maka saya akan perintahkan mereka setiap mau melaksanakan sholat untuk bersiwak. Itu menentukan hukum. Terus kemudian berkaitan dengan ini yaitu hadis ini minas sunnah alla yusalla ar-rajul bitayammum illa sholatan wahidatan summa tayammama lis-sholatil ukhra. Termasuk sunnahnya Nabi, sunnahnya Rasul adalah seorang tidak menunaikan sholat dengan tayamum kecuali hanya untuk sekali sholat saja. Kemudian ia bertayamum untuk sholat yang lainnya. Ini penjelasan tentang sunnah. Terus kemudian masalah sanad, rawahu ad-Daraqutni bi isnadin dhaifin jiddan. Sanadnya dari riwayat Imam ad-Daraqutni ini sangat lemah. Bi isnadin dhaifin jiddan, dengan sanad yang sangat dhaif. Lafaz jiddan artinya sama dengan kasiron, berkedudukan sebagai sifat kepada maf'ul mutlak yang dibuat. Bentuk lengkapnya adalah dhaifan jiddan. Hadis ini dinilai sangat dhaif karena berasal dari riwayat Al-Hasan Ibnu Imarah, seorang yang dhaif dalam periwayatan hadis. Kalau kita belajar tentang mustalah hadis, itu tentang syarat seorang perawi hadis yang diteliti oleh para ulama. Diteliti oleh para ulama. Ini menika jar ta'dil. Di napa niku jenenge, di dalam kitab niku meneliti ulama-ulama yang meriwayatkan hadis satu persatu. Bagaimana adilnya seorang perawi. Yang terutama adalah dobitnya. Dobit itu apalagi lengkap, apalagi limpah. Beliau terkenal sebagai seorang yang sangat cerdas mendengarkan suatu berita, mendengarkan suatu perkataan orang, setelah itu dia hafal dan runtutannya sama dengan orang yang dibicarakan oleh orang itu. Itu tidak hanya 1 hari 2 hari, bertahun-tahun dia terkenal seperti itu. Itu dobit. Diteliti oleh para ulama kedobitannya, keadilannya. Kalau memenuhi syarat kedobitannya, dia cerdas. Terus kemudian
kemudian dia tidak pernah melakukan dosa besar, dia tidak pernah melakukan dosa kecil, terus kemudian perilakunya baik, maka memenuhi syarat bahwasanya periwayatan hadis ini yang meriwayatkan adalah orang-orang yang sikoh, terpercaya. Akhirnya kalau orang-orang yang sikoh, semuanya sikoh, mulai dari yang pertama, kedua, ketiga, sampai sahabat, sampai kanjeng Nabi, maka hadisnya adalah hadis sahih, beritanya benar, beritanya benar. Kados jenengan niku jenengan mendapat kabar dari Lebong, dari Surabaya. Di Surabaya terjadi kebakaran. Yang membawa berita ke jenengan itu siapa? Orangnya suka bohong atau tidak? Engkau wongnya pegawai ini ngibul utawa guyonan, membawa berita kebohongan. Nah, kalau kebiasaan orangnya itu suka guyonan, jangan kita percaya. Jangan kita percaya. Mesti dia kebanyakan guyonan. Tapi kalau yang membawa berita itu orangnya serius dan tidak pernah bohong, perilakunya baik, maka dipercaya. Sami mawon kali teng berita-berita di media sosial itu nggih. Jangan 100% dipercaya. Jangan 100% dipercaya. Tapi ngoten kudu diseleksi. Siapa tahu itu adalah propaganda untuk memecah belah kita. Ngoten. Karena apa? Tujuan mereka juga banyak. Mendirikan media sosial itu tujuannya juga banyak. Mungkin menyebarkan berita untuk memecah belah kita semua antara satu dengan yang lainnya, biar tidak saling percaya. Sehingga kalau terprovokasi seperti itu sudah beres, gampang untuk menguasai. Itu makanya selektif di dalam mendengarkan suatu berita. Ini dicontohkan zaman dahulu ulama-ulama dalam menyeleksi. Ini dawuh Kanjeng Nabi. Zamannya Nabi belum ditulis itu ratusan tahun berikutnya, tidak hanya 1 tahun 2 tahun. Maka perlu adanya penelitian yang selektif, yang sangat-sangat diteliti, sangat-sangat siapa orang, bagaimana cerita sejarahnya. Setelah itu baru nah, niki diantaranya Al-Hasan ibn Imarah ini adalah seorang yang dhaif, dalam periwayatan hadisnya menurut ahli hadis. Bapak-bapak sedaya ingkang mulya, saya tidak masuk dalam situ, tapi kita masuk dalam fikihnya saja. Tayamum adalah bersuci dengan debu. Tayamum adalah bersuci dengan debu, tetapi kesuciannya masih dikategorikan lemah karena ia hanya boleh digunakan untuk sekali sholat fardu saja, berikut sunnah-sunnah yang mengiringinya. Kita kalau tayamum karena sebab apa, maka tayamum itu hanya digunakan untuk sekali sholat wajib. Seandainya kita tayamum untuk sholat zuhur, tayamumnya sudah masuk waktu zuhur, kita sholat. Sadurunge sholat zuhur, sunnah-sunnah yang mengiringi adalah qobliyah zuhur. Kita gunakan sholat sunnah qobliyah zuhur. Utawa ketika masuk masjid digunakan untuk sholat sunnah tahiyatul masjid, kemudian sholat qobliyah zuhur, kemudian sholat zuhur, kemudian baca Al-Quran, ba'diyah zuhur, terus kemudian selesai. Kalau masih digunakan untuk sunnah yang lainnya, mungkin sholat sunnah setelah sholat zuhur itu buahnya 10 rakaat atau 20 rakaat, tidak apa-apa.
atau digunakan untuk ngaji Al-Quran, membaca Al-Quran terus sampai menjelang asar. Ketika asar sudah selesai, maka tayamum lagi untuk melaksanakan sholat asar. Jadi tayamum yang pertama sudah tidak berlaku walaupun dia belum batal. Nah kalau batal ya otomatis tayamumnya juga batal. Tayamumnya rusak atau batal. Untuk masuk sholat asar tayamum lagi. Sudah masuk waktunya asar tayamum lagi, bisa digunakan untuk kesunahan yang mengiringinya. Tayamum tidak seperti wudhu yang dapat menghilangkan hadas. Karena dalam tayamum kalau di mazhab Syafi'i itu bahasanya adalah nawaitu tayammuma listibahatis shalah. Saya niat tayamum untuk diperbolehkannya sholat. Beda dengan wudhu. Kalau wudhu redaksinya adalah nawaitul wudhu'a li raf'il hadasi. Saya niat wudhu untuk menghilangkan hadas kecil. Menghilangkan hadas kecil. Bedanya di situ. Kalau wudhu lirafil hadas, tapi kalau tayamum adalah listibahabis sholat. Tayamum tidak seperti wudhu. Inilah pendapat jumhurul ulama, mayoritas ulama madhab itu dahulunya seperti ini. Ada ulama atau imam yang berbeda, yaitu Imam Abu Hanifah dan murid-muridnya, ashabnya. Beliau mengatakan bahwa seorang boleh melakukan sholat sesuka hatinya, baik sholat fardu maupun sholat sunnah, hanya dengan sekali tayamum. Yang dasar jenengan atau kita buka di fikihnya madhab Hanafi itu ada dasarnya sendiri. Tapi kalau kita di Indonesia yang pakai madhab Malik, memakai madhab Syafi'i, memakai madhab Syafi'i. Mengapa? Karena mayoritas yang diajarkan kepada kita, ilmu tentang fikih yang diajarkan ke kita itu madhabnya Syafi'i. Ini pernah ada yang meneliti mengapa kok di Indonesia madhabnya Syafi'i? Itu karena yang menyebarkan Islam pertama kali di Indonesia bermadhab Syafi'i. Buktinya apa? Pendidikan Islam yang pertama kali adalah pondok pesantren. Mulai zamannya Mbah Sunan Ampel sampai sekarang di pondok pesantren pengajarannya sama kitabnya sama. Mulai pertama adalah kitab yang terkecil Mabadi. Terus kemudian di atasnya lagi adalah Safinah, di atasnya lagi Takrib, Matan Takrib, Fathul Qorib, Fathul Mu'in, Fathul Wahab. Itu semuanya bermadhab Syafi'i. Dan buktinya lagi kalau kita mencari kitab bermadhab selain Syafi'i di Indonesia kesulitan. Begitu juga kalau di Arab Saudi. Kulo nanti pados kitab teng Arab Saudi. Kitab madhab Syafi'i kangelan. Yang umum di sana adalah madhab Maliki dan Ahmad bin Hanbal. Rata seperti itu. Makanya berbeda. Ini salah satu buktinya. Terus kemudian pengajaran di pondok pesantren sejak dahulu ya seperti itu, mulai zaman dahulu kurikulumnya sama. Nah, menurut madhab Imam Abu Hanifah, apakah kita boleh memakai madhab Imam Abu Hanifah? Boleh, tapi dengan berbagai syarat. Di antaranya semua ketentuan dalam sholat diikuti. Diikuti itu adalah sesuai dengan madhabnya Imam Abu Hanifah. Kalau mengikuti Imam Abu Hanifah, mulai syarat sholatnya,
mulai rukun sholatnya, mulai yang membatalkan sholatnya. Ngoten. Begitu juga ketika kita itu di Mekah. Di Mekah itu kita sangat kesulitan sekali ketika kita memakai mazhabnya Imam Syafi'i ketika tawaf. Syaratnya tawaf kan harus suci dari hadas kecil dan hadas besar. Nah, sentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya itu kalau menurut mazhab Imam Syafi'i membatalkan sholat. Karena membatalkan sholat, kita menjaga untuk membatalkan tidak bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan kesulitan. Apa mulai dulu sangat kesulitan. Makanya itu boleh kita pindah mazhab. Tapi di dalam berwudu juga mengikuti wudunya Imam Malik. Di antaranya adalah ketika mengusap kepala, seluruh kepala, bukan hanya sebagian di depan saja, diusap sampai belakang, dikembalikan lagi ke depan, diusap seluruhnya. Saya dulu pernah ketika sama yai saya itu keceblokan telek dulu, plok orang-orang ini tangan plok, telek. Nah, telek dulu ini menurut mazhab Imam Syafi'i segala sesuatu yang keluar dari kubul dan tubuh itu najis. Kalau terkena ke tubuh maka batal wudunya. Lo ditangkap tidak ya? Itu batal wudunya. Lo ditangkap. Apa memang wudune gawe wudune mazhab Maliki apa wudune mazhab Syafi'i? Dan dilarang wudune itu pas dalam mazhab Imam Malik. Dalam wudune mazhab Imam Malik. Memang lo niati sebab biasanya yaitu mantun umroh, mantun sholat, ini mesti nyuwun tawaf. Nah, kulo sing purun. Nah, pun mari ngoten niku plek nari selesai. Lo takut itu awakmu gawe mazhab Imam Malik itu gak batal. Sebabnya apa? Segala sesuatu yang terlepas dari hewan yang bisa dimakan dagingnya, maka itu tidak najis, hanya kotor saja. Jadi telah itu teng Mekah, teng Masjidil Haram, niku teng pundi-pundi. Niku menurut mazhab Maliki niku mboten najis. Sebabnya apa? Keluar dari burung yang boleh dimakan dagingnya. Manten, tapi menjijikkan. Beda dengan mazhab Imam Syafi'i, kalau itu membatalkan, kalau itu najis. Ini bedanya tadi. Mulai kalau kita memakai mazhabnya satu imam harus menyeluruh, ojo boleh tambah. Biasanya wujudnya kalau Imam Syafi'i oleh musab kepala hanya satu helai rambut kepala. Tapi masalah yang membatalkan sholat ikut Imam Malik niki jenenge golek enake dhewe. Ngoten, jenenge golek enake dhewe. Nggih enten ulama atau kiai yang membolehkan di Indonesia ketika berangkat haji yang seperti ini juga ada. Tapi mbuawake dhewe ya aja golek enake. Napa kok? Ketentuan yang ditentukan oleh para imam itu kita gunakan seluruhnya, syaratnya, rukunnya, dan sesuatu yang membatalkannya. Imam Abu Hanifah dan murid-muridnya mengatakan sholat tayamum satu boleh digunakan untuk beberapa sholat. Syaratnya betul batal nih bang. Tayamumnya seandainya tayamumnya digandeng dibur karo asam. Ini Imam Abu Hanifah Imam Abu Hanifah. Tayamumnya seandainya asalnya itu jam 2:30, dia sholat jam 2.
tayamum dulu terus sholat, terus akhirnya ngenteni gawe asar. Asalnya setengah 3 masuk asar langsung digunakan untuk sholat asar. Menurut Imam Abu Hanifah boten nopo-nopo, karena beliau berpendapat tayamum itu seperti wudhu, menghilangkan hadas. Ini beliau berdasarkan dari keumuman hadis, umum hadis bukan tertentu. Tapi kalau menurut madhab Imam Syafi'i, bahwasanya tayamum ini adalah wudhu darurat karena tidak ada air atau kita tidak bisa menggunakan air karena sakit dan yang lainnya. Ini tentang masalah makna dari hadis ini. Fikih hadisnya sudah jelas, menurut seluruh ulama bertayamum disyariatkan untuk sekali ketika hendak mengerjakan sholat fardu. Dalam kaitan ini Imam Abu Hanifah berbeda pendapat dengan jumhurul ulama. Ini ketentuan hadisnya pun dari awal hadis ini, hadis yang terakhir nih, dari awal hadis yang telah kita bicarakan, kita berbulan-bulan tentang masalah tayamum ini. Kula niki napa ndelok video tentang NU online itu ada praktek tayamum. Ini praktek tayamum di NU online. Boten begini. Ada suara. Ini boten kucing saja. Sing bener niku ana itu suntik kambing, makanan hewan yang dimuliakan. Itu kalau sakit ada air tapi jaraknya melebihi 2,5 kilometer. Ada air tapi tidak bisa menggapainya. Kalau musim dingin di daerah luar ketika kena air bisa sakit atau semaput, maka boleh menggunakan atau tidak. Itu cari tanah yang kering, tidak tercampur dengan gamping atau kalau sekarang semen, terus kemudian diletakkan satu tempat seperti itu.
Jalan kita yang begitu bulan diletakkan satu plek di situ satu bulan, kemudian untuk menghilangkan ada bekas diusapkan dari atas sampai setelah sampai situ baru ditarik ke tengah, ditarik ke bawah. Jadi dari sampai terus ditarik ke tengah ke bawah. Ini sambil lihat. Nawaitu tayammuma istiqbalat sholati fardhu. Cukup satu ini untuk hadas kecil maupun hadas besar sama. Kalau untuk tawaf gunakan kita diusap dari kiri, dari samping, di tengah, terus ditarik ke bawah. Kemudian dibuang sisa debunya itu. Terus ini belah, terus kemudian ambil debu dari tempat yang lain, ada dua seharusnya. Tempat. Kemudian kanan dulu yang diusap, itu pakai ujungnya yang jempol dulu muter, terus kemudian jari jempol dengan jari jempol itu yang pertama. Jari jempol tidak, itu rasakan di situ.
kemudian diselang-selang itu selesai. Ini cara bayang. Ini madhab Syafi'i ini selesai. Ini caranya saya. Mulai sekolah biasanya kalau tanggal praktek itu biasa. Kami siang. Dengan tanggal kan belum sakit. Bersiang. Dalam jenengan. Dalam kendaraan itu apa sih kita tayamum ini langsung disiapkan dulu. Kalau kamu perjalanan jauh di dalam perjalanan dalam kendaraan cukup caranya itu terus buat ini kapan yang pernah dibahas. Budaya Walaya juzu atayamu illa biturabin tahirin lahu hubarun yu'aliku bilwajhi wal yadaini. Tidak diperbolehkan bertayamum kecuali dengan debu suci yang dapat berhamburan. Berhamburan itu ketok. Lagi sebul ngeten iki berhamburan ketok. Dan menempel pada wajah dan kedua tangan. Lantas sebenarnya bagaimana batasan yang dapat berhamburan yang sah digunakan bertayamum? Apakah debu yang menempel di kursi kendaraan dianggap cukup untuk tayamum? Ini dengan takut-takut Para ulama sebenarnya tidak membatasi secara khusus debu yang dapat digunakan untuk tayamum dalam kategori tertentu, asalkan debu tersebut suci dan dapat berhamburan di udara dan bukan debu bekas tayamum atau mustamal. Sehingga dimanapun seorang mendapatkan debu yang menempel di tangannya, asalkan ada debunya, selama memenuhi kriteria di atas, maka dapat digunakan untuk tayamum. Misalkan jika seorang meraba sebuah benda seperti bebatuan, tembok, baju, atau kain yang sudah usang lalu menempel debu di tangannya dan melekat di tangan, maka debu itu dapat digunakan untuk tayamum. Sebab sejatinya debu yang menempel pada benda-benda itu berasal dari tanah yang berhamburan karena hempasan air. Sebaliknya, jika debu itu tak didapati di benda-benda tersebut, maka jelas tidak dapat digunakan tayamum. Ini dalilnya. Hal ini diulas di dalam kitab Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah. Jadi berdasarkan ulasan di atas dapat dipahami bahwa debu yang menempel pada kursi kendaraan syaratnya suci, belum digunakan untuk tayamum dan berhamburan. Tenang kendaraan saat ini saya tadi punya. Berarti ya tidak bisa hanya kira-kira dan koyo digene terus kalau debu 15. Lek digene enten bekas debu dan debunya menempel di tangan tidak apa-apa. Tapi kalau digene tidak ada bekasnya sama sekali, tidak bisa digunakan untuk tayamum. Itu budi. Ya kalau tidak bisa tayamum, tidak bisa wudu, ya salat ada hormatil waktu. Ya salat hormatil waktu ya salat ada lungguh, tapi tidak bisa tidak bisa mengesahkan salat. Nanti ketika sudah dapat air atau bisa bersuci, nanti baru salatnya diqadha. Tidak dosa. Tapi kalau hanya ditinggalkan saja, melewatkan waktu tanpa dibuat untuk sholat, seperti lagi waktu zuhur tapi digawe, wah aku gak iso wudu, gak usah sholat bisa, aku mondok, masuk saya ini sholat ya aku mondok berdoa. Nah ini beda. Kalau yang pertama
pun kabeh membawa ahlul bisawab. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa aminna bi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa aminna bi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa aminna bi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaghfiruka ma 'allamtani fardudhu ilayya inda hajati ilayhi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaghfiruka ma 'allamtani fardudhu ilayya inda hajati ilayhi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaghfiruka ma 'allamtani fardudhu ilayya inda hajati ilayhi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-Fatihah. Alhamdulillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya na'budu wa nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa akhiru